Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil wawancara kami tentang proyek pengantar akuntansi 2 di kantor akuntan dengan perkenalkan dengan saya Muhyiddin dan Saya rekan-rekan saya. Devina Ratnasari. Saya Abigail Paracita. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu kita mengidentifikasi pengelolaan akun kas dan setara kas piutang dan aset tetap. Selanjutnya, menganalisis kesesuaian pengelolaan akun dengan teori akuntansi. Yang ketiga, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap praktek akuntansi. Selanjutnya di sini ada eh, latar belakang KAP Bustaman dan Ezidi dan Putranto, salah satu kantor akuntan publik atau KAP yang telah berpengalaman dalam memberikan berbagai layanan profesional di bidang akuntansi dan keuangan. Layanan yang ditawarkan meliputi jasa audit, perpajakan, konsultasi manajemen, serta menyusun laporan keuangan. Perusahaan ini melayani klien dari berbagai sektor industri, baik perusahaan swasta, BUMN, maupun entitas nirlaba. Dalam menjalankan operasi didukung oleh struktur organisasi yang profesional dan sistematis. Setiap divisi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Seluruh aktivitas keuangan dan pelaporan dilakukan secara efisien melalui sistem yang telah dikomputerisasi guna memastikan ketepatan waktu, akurasi data, serta kemampuan informasi klien. Dengan mengedepankan integritas, objektivitas, dan implementasi profesional, KAP Bustaman, Ezidi, dan Putranto terus berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya di sini terdapat metode dan teknik diterapkan ketika kami mewawancarai KAP Bustaman dan kawan-kawan. Yang pertama itu ada pengelolaan kas dan sistem kas kecil atau imperset system. Yang kedua, pengakuan dan penilaian piutang termasuk dan piutang tak tertagih. Ketiga, pengakuan dan penilaian serta penyusunan aset tetap termasuk metode garis lurus dan saldo menurun. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan pertama itu ada observasi lapangan. Jadi kita datang ke kantor KAP untuk melakukan observasi. Selanjutnya kita melakukan wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang berperan di kantor KAP tersebut. Selanjutnya kita menganalisis dan evaluasi terhadap hasil dari wawancara kita. Selanjutnya ada hasil implementasi. Oke, ya sekarang kita beralih ke hasil dari implementasi, yaitu ada yang data-data yang kita terapkan di sini adalah satu, pengelolaan kas dan setara kas. Yang kedua adalah jenis piutang. Untuk pengelolaan kas dan setara kas, mengelola kas dan setara kas secara aktif untuk mendukung kegiatan operasional harian. Yang kedua, sistem kas kecil digunakan dan dicatat secara komputerisasi, mengikuti transaksi aktual. Transaksi kas ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan dengan bukti pendukung secara resmi. Jadi untuk pengelolaan kas dan setara kas ya, dan juga adanya kas kecil itu sama dengan implementasiannya sama seperti yang kita telah pelajari pada setiap kuliah. Jadi pada dasarnya secara general sama. Untuk jenis piutangnya, pada KAP ini yang kita wawancarai memiliki dua jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha, berasal dari klien, dan juga piutang karyawan. Piutang yang tidak tertagih terus dicatat sebagai piutang dan dievaluasi secara bulanan dan juga tahunan untuk menentukan perlakuan akuntansi selanjutnya. Tidak ada sistem penilaian khusus terhadap piutang yang lama belum membayar. Dikarenakan sistem piutang tertagih pun pada bisa dibilang
Kadaluarsanya itu cuma hanya mencapai 1 tahun. Tidak ada yang lebih 1 tahun, jadi bisa dibilang setiap piutang itu tertagih pada KAP ini. Ya. Lalu ada aset tetap. Aset tetap yang diterapkan pada aset tetap pada KAP yang kami wawancara itu adalah satu, aset tetap yang dimiliki meliputi gedung, kendaraan, dan inventaris kantor. Inventaris kantor itu seperti mesin cetak, seperti meja-meja kayu. Harga perolehan aset tetap ditentukan berdasarkan harga pembelian awal. Jadi sama seperti yang telah kita pelajari juga. Lalu metode penyusunan yang digunakan adalah metode garis lurus, dipilih untuk mematuhi ketentuan perpajakan. KAP memiliki kebijakan internal mengenai pengelolaan dan penghapusan aset tetap, di mana inventaris yang telah berusia lebih dari 15 tahun akan dihapuskan secara bertahap. Jadi walaupun pada di usia 15 tahun mereka masih ada nilai, itu akan langsung dihapus. Nah, kita beralih ke analisis dan pengelolaan teori. Cash management theory, yaitu untuk digunakan analisis arus kas, cash flow, dan juga proyeksi kas jasa pendek dan jangka panjang. Cash management theory dilakukan secara aktif menunjukkan bahwa KAP telah memahami pentingnya penjagaan likuiditas operasional, yang mana sistem pencatatannya sudah terkomputerisasi, serta penutupan transaksi kas setiap akhir bulan, mencerminkan penerapan prinsip akuntansi yang aktual dan periodik secara tepat. Hal ini memperkuat keandalan data kas dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendukung rencana pengembangan usaha di masa depan. Ini juga salah satu alasan kenapa kas kecil itu tetap ada dan dibukukan. Analisis dan pengelolaan teori untuk allowance method for uncollectible account, yaitu piutang tak tertagih. Yang pertama adalah penilaian nilai wajar, fair value assessment, mengadopsi metode penyusutan. Pada piutang tak tertagih ini menerapkan evaluasi terhadap piutang baik secara bulanan maupun tahunan. Namun, belum diterapkannya sistem penilaian khusus untuk piutang klien lama menunjukkan bahwa metode penyisian belum sepenuhnya optimal. Hal ini beresiko menurunkan akurasi nilai piutang dalam laporan keuangan. Walau dari narasumber kami sendiri mengatakan kalau piutang yang tertagih hanya paling lama maksimal ada 1 tahun, tapi hal tersebut masih mencerminkan bagaimana tidak optimalnya metode penyisihan itu diterapkan. Untuk internal control. Nah, pada internal control ini digunakan untuk meningkatkan penambahan fungsi dan tanggung jawab, melakukan audit internal berkala, dan juga memberikan pelatihan pengendalian internal KPD staff kepada staff. Untuk pengelolaan kas dan aset tetap yang andal membutuhkan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. Saat ini belum ada informasi yang cukup mendalam tentang sejauh mana sistem pengendalian diterapkan secara konsisten dalam operasional harian KAP. Hal ini dikarenakan KAP sendiri dan juga narasumber tidak bisa memberikan kelompok kami eh, bukti atau setidaknya laporan keuangannya yang secara singkat ataupun nyata dikarenakan merupakan rahasia perusahaan. Ya, untuk pembahasan akan diambil alih oleh rekan saya, Devina. Baik, selanjutnya ada sistem akuntansi yang diterapkannya, itu fokus pada 3 aspek utama, yaitu pengelolaan kas, piutang, dan aset tetap. Analisis mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan sistem akuntansi yang ada. Yang pertama, ada pengelolaan kas, yaitu KAP menerapkan sistem pengelolaan kas yang aktif dan efisien. Proses pencatatan transaksi juga dilakukan secara komputerisasi dan penutupan dilakukan setiap akhir bulan. Hal ini mencerminkan praktik akuntansi yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip di akuntabilitas dan periodisasi. Di sini untuk kekuatannya, pencatatan
Yang pertama itu pencatatan kas yang akurat dan transparan. Yang kedua itu tersedianya sistem pengendalian internal yang mendukung ketertiban pengelolaan kas. Dan ada juga kelemahannya, yaitu belum dapat prosedur tertulis yang jelas dalam pengelolaan kas kecil atau petty cash dan penggunaan pengeluaran mendadak. Yang kedua ada pengelolaan piutang. KAP memiliki dua jenis piutang utama, yaitu piutang usaha dan piutang karyawan. Evaluasi dilakukan secara berkala, bulanan atau dan juga tahunan. Namun metode estimasi piutang tak tertagih masih bersifat statis tanpa pertimbangan resiko masing-masing klien. Dan untuk kekuatannya sendiri di sini eh, ada pemantauan berkala terhadap piutang lama dan juga pencatatan piutang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Dan juga ada kelemahannya, yaitu tidak terdapat sistem penilaian yang khusus dan terstandar untuk piutang klien yang menunggak. Dan ada juga dan kelemahannya juga ada estimasi piutang tak tertagih, belum bersifat fleksibel dan berbasis resiko, sehingga berpotensi mengurangi keakuratan penyajian laporan keuangannya. Dan ada pengelolaan aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan KAP ini sendiri yaitu straight line atau garis lurus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, aset tetap yang telah berusia lebih dari 15 tahun dihapuskan dari pembukuan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan pelaporan yang akurat. Untuk pengelolaan aset tetapnya sendiri memiliki kekuatan yaitu penerapan metode penyusutan yang sesuai dengan regulasi pajak dan juga adanya kebijakan internal mengenai usia maksimum penggunaan aset. Kalau kelemahannya sendiri itu belum dilakukan penilaian nilai wajar secara berkala. Jadi yang penting untuk menyesuaikan nilai yang tercatat di kondisi real aset aja. Next, evaluasi. Untuk kekuatannya sendiri, kita mengevaluasi KAP telah menerapkan sistem akuntansi yang cukup memadai di sini dalam hal pencatatan, pengawasan, dan pelaporan. Dan juga sistem pengelolaan kas dan aset tetapnya sendiri menunjukkan kontrol internal yang baik dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Dan juga KAP sendiri menurut kami evaluasinya untuk kelemahan itu estimasi piutang tak tertagih yang masih berbasis metode tanpa belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual dan kurangnya eh, melakukan pelatihan bagi staf komunikasi dalam hal manajemen risiko piutang dan interpretasi data keuangan, melaksanakan penilaian berkala atas nilai wajar aset tetap guna memastikan bahwa nilai tercatat sesuai dengan nilai pasar atau kondisi penggunaan aktual. Jadi kesimpulannya, KAP Bustaman, Ezedin, dan Putranto telah menerapkan sistem akuntansi yang memadai dengan pencatatan dan pengawasan keuangan yang baik. Keutamaan utamanya terletak pada transparansi transaksi dan pengendalian internal yang efektif. Namun, kelemahan terdapat pada metode estimasi piutang tak tertagih yang kurang fleksibel. Disarankan agar KAP mengembangkan penilaian piutang yang lebih akurat, melatih staf, dan menilai aset tetap secara berkala. Perbaikan berkelanjutan yang penting untuk menjaga akurasi dan relevansi laporan keuangan serta mendukung pertumbuhan jangka panjangnya. Dan pembelajaran yang kita dapat di sini itu yang pertama pentingnya pencatatan yang akurat. Dan pencatatan yang akurat, lengkap, sistematis itu merupakan dasar dari laporan keuangannya sendiri.
Penerapan sistem komputerisasi yang dalam pencatatan kas dan piutang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi resiko kesalahan pencatatan. Yang kedua yang kami pelajari, kesadaran akan resiko. Pemantauan terhadap piutang lama menunjukkan bahwa kesadaran terhadap resiko merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan. Identifikasi dan evaluasi resiko secara berkala membantu estimasi dalam mengambil keputusan yang strategis dan yang lebih tepat. Terus juga kita belajar tentang fleksibilitas dalam estimasi. Praktik estimasi piutang tak tertagih di sini yang terlalu kaku berpotensi menciptakan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi real. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pendekatan estimasi sangat diperlukan untuk menjamin relevansi dan akurasi penyajian. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu dalam penggunaan metode penyusutan yang sesuai dengan regulasi perpajakan dan adanya kebijakan penghapusan dalam aset tetap menunjukkan bahwa KAP tidak hanya mengejar efisiensi, tapi juga menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya rekomendasi. Berdasarkan pelajaran yang diperoleh, bagi KAP Bustaman, Ezzedine, dan Putranto untuk meningkatkan efektivitas sistem akuntansinya, itu yang pertama, pengembangan sistem penilaian piutang yang merancang sistem evaluasi piutang yang komprehensif dan berbasis resiko dengan mempertimbangkan umur piutang, riwayat pembayaran, dan juga profil resiko pelanggan. Yang kedua, penerapan metode penyisihan yang lebih fleksibel dengan mengadopsi pendekatan estimasi yang dinamis seperti metode resiko historis, piutang tak tertagih, dan model probabilistik berbasis resiko pelanggan. Pendekatan ini akan meningkatkan akurasi estimasi dan memperkuat prinsip prudence dalam pelaporan. Yang ketiga itu ada pelatihan berkelanjutan untuk staf akuntansi. Dengan menyelenggarakan pelatihan berkala yang mencakup manajemen risiko keuangan, standar akuntansi terbaru atau PSAK atau IFRS, dan penggunaan software akuntansi modern. Dalam hal ini, meningkatkan kompetensi dan daya saing profesional staf internal. Yang keempat itu ada audit internal dan evaluasi sistem secara periodik. Audit internal yang dilakukan secara berkala akan membantu mengidentifikasi kelemahan sistem, mencegah kecurangan atau kesalahan pencatatan, dan juga meningkatkan transparansi di akuntabilitas internal. Dan yang terakhir, peningkatan teknologi informasi akuntansi. KAP disarankan untuk mempertimbangkan implementasi perangkat lunak akuntansi yang lebih canggih dan terintegritas guna mempermudah pencatatan akuntansi, menghasilkan laporan secara real time, dan juga meningkatkan efisiensi proses audit dan pelaporan. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan di sini. Selanjutnya, balik lagi ke Muhyiddin. Baik, jadi tadi itu hasil wawancara kami di KAP Bustaman dan kawan-kawan. Semoga hasil wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari kelompok 5. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
A few moments later. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AI yang berada di Salemba, izin ini kami melakukan kunjungan wawancara ke kantor Bapak. Kami wawancara ini tujuannya untuk mengetahui apa dan memahami proses pencatatan serta pengelolaan akun kas, piutang, dan aset tetap. Selanjutnya menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan terkait akun-akun penting pelaporan. Selanjutnya membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang di lapangan kita. Kita langsung ke pertanyaannya ada ya Pak. Kalau AP ini mengelola kasnya dalam operasional sehari-hari. Ya, dalam bentuk kas dan bank. Ya, setiap hari. Jadi itu tuh kasnya itu dalam bentuk tunai sama bank. Apakah KAP menggunakan sistem kas kecil? Ada kas kecil? Ada. Dan itu kira-kira dalam pengisiannya kapan? Jadi kas kecil kan dibuka secara komputerisasi. Betul. Jadi setiap awal bulan dianggarkan. Terus kita alokasikan sesuai kebutuhan harian. Setiap awal bulan? Iya, penganggarannya setiap awal bulan. Terus direalisasikan sesuai kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya bagaimana KAP menentukan saldo kas akhir setiap periode pelaporan Kak? Jadi transaksi kas itu kan ditutup di akhir bulan kan? Iya, kan. Dan dibukukan sesuai transaksinya dan bukti pendukung. Oh, bulan. Berarti harus pakai bukti pendukung itu? Iya lah. Sesuai itu transaksi yang ada ya? Oh, berarti sesuai sama yang kita pelajari ya Pak ya. Jadi untuk melakukan penutupan pembukuan Ya, itu semua pasti ya, pasti harus lah. Standar yang ada di Indonesia, ada umumnya? Iya. Bentuk piutangnya di apa aja Bu? Ya, piutang yang ada di itu biasanya piutang usaha sama piutang karyawan aja. Nggak ada piutang yang lain-lain gitu? Nggak ada. Cuma dua itu? Cuma itu. Kita kan perusahaan kecil kan, besar dia ini ada banyak. Pak, karena ini kan perusahaan dan maksudnya jasa ya. Berarti piutangnya itu dalam hal kayak misalkan kalau sudah dalam konsultasi pajak itu tuh berarti mereka tidak membayar secara tunai atau gimana? Dia pakai termin. Termin. Oh. Pada saat kontrak kan kami kirim ke satu. Tapi setelah selesai pekerjaan baru kirim kedua. Oke. Terus jika ada piutang yang tak tertagih itu gimana Pak? Kita nggak ada sih ya. Kasus Pasti kita tertagih di sini? Sebenarnya dia pakai faktur pajak dia harus jadi beban mereka kan. Mereka tanggung jawab itu karena faktur pajak itu harus mereka bayar kalau nggak akan kantor pajak akan konfirmasi ke mereka. Tapi selama berdiri belum pernah ada yang tak tertagih? Nah, kita di sini. Kalau tadi kan bilang ada piutang usaha sama piutang pegawai. Kalau untuk piutang pegawai itu seperti apa ya Pak? Ya, coba pinjaman. Oh, berarti pinjaman Kalau jadi. pinjam. Oh, jadi sistemnya diperbolehkan untuk meminjam dari gaji. Untuk prosedur KAP dalam menilai dan mencatat piutang itu seperti apa? Dalam pencatatan itu? Jadi kita biasanya kita dibukukan terus dibukukan aja. Oh. Dan terus dievaluasi setiap bulan atau setiap tahun ya untuk menentukan keputusan akhir piutang tersebut. Jadi piutang tersebut kita bukukan terus walaupun belum terbayar ya, kita bukukan. Tapi sih pada akhirnya akan terbayar sih. Pasti. Iya, Kalau untuk terbayar atau pasti. umurnya juga lama kalau nggak sampai setahun. Oke, berarti umur paling lama itu setahun. Oke. Apakah KAP menerapkan sistem penilaian khusus untuk? Enggak. Nggak ada. Karena semuanya terjadi ya nggak ada. Kalau untuk aset tetapnya apa aja? Gedung. Oh, urutannya apa ya Pak? Enggak. Nggak pakai urutan Pak? Apa ya? Urutan yang paling... Ya gedung kendaraan inventaris. Kendaraan inventaris. Kalau untuk Karena kan gedung. Pasti itu ya, tanah gedung. Oh, gedung. Jangan ini. Bagaimana metode KAP dalam menentukan harga perolehan aset tetap? Apakah sesuai teori akuntansi? Ya, sesuai harga pembelian awal aja. Sesuai. Jadi ketika hitungnya misalnya 5 juta, ya kita bukukan 5 juta pada saat awal pembelian. Sesuai kesusukan per tahun. sesuai keadaan ya? Iya, berarti ada penyusutannya juga ya Pak? ada itu semua. Itu penyusutannya itu berapa persen Pak? 20%. 20%. Guys. Yang Per lain? tahun ya. Untuk yang lain? Ya, tergantung itu ya gedung beda kan. Beda-beda. Ada yang 12,5% ya. Itu kan beda-beda. Inventaris pun berbeda untuk yang besi ya apa gitu kan besi. Kita tahu kan banyak kita. Saya nggak apa ya. Kalau gedung itu biasanya berapa tahun Pak? Gedung ya lama juga sih 20 tahun ya. 20 tahun. Kalau mobil? Mobil 8 tahun. 8 tahun. Kalau inventaris 4 tahun. 4 tahun ya kan dari 20% gitu. gitu. Sekali. Itu penyusutannya itu metodenya garis lurus. Kita pakai garis lurus biar sama pajak. Oh, Dia nggak perlu koreksi di sekali yang tinggi. Ya. Biar sesuai nggak perlu dengan pajak. Ada kebijakan internal khusus nggak kayak tentang untuk pengelolaan, perawatan dan penghapusan aset tetapnya? Nggak ada sih. kalau misalnya kayak printer udah rusak atau apa itu diapain Pak? Kira-kira? Ya harus bukukan nanti. Pasti dibukukan langsung. Minimal kalau udah barang-barang yang udah di atas 15 tahun, kita harus bukukan. Oh, ada dijual nggak Pak? Enggak.
dia buang aja karena sebenarnya barangnya belum rusak kan. Nah terus buang kan di aset masih ada tuh, Iya. nah, itu dihapus dulu kan. Oh, langsung dihapus ya. Hapus dulu. Berarti rusak ya harus bukan. Karena nilai bukunya juga udah habis kan. Iya. Udah lagi. Terus apakah ada kebijakan internal khusus terkait Udah. Udah. Itu deh. Iya cukup Pak, karena sekali waktu kita. Iya, betul kita ada. Harus ada urusan kita biar. Ini lagi closing nih. Iya Pak, nggak apa-apa. Sesuai. Kalau untuk laporan keuangan itu boleh boleh kita dilihat atau minta datanya bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan tinggal usaha nggak buat saudara nggak Oh, sih. gitu. Tapi untuk laporan keuangannya udah itu ya Pak ya, yang sudah dasar dalam Masalahnya generalnya. kasih mah bisa. Pada umumnya Sama gitu ya? aja gitu ya. Biasa tuh. Kayak apa aset, piutang segala macam itu sesuai sekali. Jadi kita nggak bisa kasih itu. iya Ya nggak Kasih apa-apa, usaha. ya pasti itu. Ini jawaban itu saya kalau Oh, usaha iya. dulu ya. Oke, terima kasih. Oke Pak, makasih. Ini sebelumnya mohon maaf bila ada kurang salah kata. Nggak apa-apa. Kami dari doainnya juga. Sekolah Ilmu Ekonomi mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Sekian saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak. Itu dulu ya. Ya, langsung Pak. Iya.